Surat Al-Baqarah niku terpanjang kalau dikategorisasikan niku ada 6 kategori. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 20 Quran surat Al-Baqarah itu isinya karakteristik manusia 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 5 itu karakteristik orang bertakwa dan ciri-cirinya. Yang ayat ke-6 dan yang ke-7 itu karakteristik orang kafir yang menolak kebenaran. Kemudian ayat 8 sampai 20 itu karakteristik orang-orang munafik dan sifat-sifat orang munafik. Kemudian ayat 21 sampai 39 itu kategorinya keagungan Al-Qur'an dan peringatan kepada manusia. Ayat 21 sampai 22 perintah untuk beribadah kepada Allah. Allah adalah pencipta kita sehingga sepatutnya Allah kita sembah, kita ibadahi. Ayat 23 sampai 24 tantangan untuk orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Ayat 25 gambaran surga bagi orang-orang yang beriman. 26 29 kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dan alam semesta. Ayat 30 sampai 39 kisah penciptaan Nabi Adam dan ujian di surga. Oke, kategori 1 sama 2 niku kalau dihubung-hubungkan nggih, diantaranya kan tadi yang kategori pertama itu adalah orang bertakwa. Lalu kemudian orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian kalau tidak percaya, ya coba buat Al-Qur'an semisal Al-Qur'an. Tapi kan mereka nggak bisa. Lalu diingatkan kita itu diciptakan oleh Allah melalui Nabi Adam, Nabi Adam lalu sampai kita. Itu Allah menciptakannya sangat detail di dalam Quran. Diceritakan penciptaan Nabi Adam. Mengingatkan kita bahwasanya betapa kita itu ya dalam tanda kutip hanya ciptaan yang hendaknya sepatutnya taat kepada Allah. Yang pertama tadi karakteristik manusia, yang kedua keagungan Al-Qur'an dan peringatan kepada manusia yang nggak mau beriman. Kategori yang ketiga itu kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel dan pelajaran-pelajaran dari kisah itu. Yang 4 ayat 40 sampai 123. Meh 100 ayat sendiri. Itu kisah Bani Israel. Karena apa? Karena Bani Israel eh, pada waktu Nabi Musa itu masih hidup, mereka itu kan banyak menyaksikan mukjizat, tetapi itu pun Nabi Musa masih ada, mereka itu sudah banyak yang melanggar. Itu jadi peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita. Ya, Al-Quran itu mukjizat ada di depan kita. Kita harus mampu untuk mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu yang eh, kurang kurang taat kepada Allah. Kemudian yang keempat itu ayat 124 sampai 177. Itu adanya perintah tentang kiblat. Kemudian ada hukum-hukum dasar. Hukum-hukum dasar di situ perintah umpamanya kesabaran menghadapi ujian. Ini mendasar sekali. Tauhid dan peringatan bagi kaum musyrikin. Makanan halal, makanan haram. Hal-hal seperti itu. Lalu yang ke berikutnya ayat 178 sampai ayat 242. Itu isinya hukum-hukum syariat, ada hukum kisos,
Dia hukum qisas itu contohnya yang dalam Al-Qur'an, lalu orang membunuh orang dibalas. Nggih. Ada wasiat, ada warisan, ada puasa Ramadan, larangan memakan harta haram, hukum jihad, haji, etika bermasyarakat, peringatan terhadap dunia yang melenakan keadilan, peraturan terkait anak yatim, hukum keluarga, pernikahan, talak, cerai. Kemudian kategori yang keenam itu keimanan dan ketaatan total kepada Allah. Itu ayat 243 sampai 286 ayat terakhir.